Segmen Jalan-Jalan Lebur TV kali ini cukup istimewa karena setelah saya jalan-jalan mengunjungi wisata Pantai Ekasogi, ternyata saya ketemu dengan salah seorang yang lagi ramai dibicarakan di Sumeneb. Orangnya masih muda, pengusaha sukses, punya banyak jabatan. Dan di beberapa media disebut-sebut orang ini akan menjadi salah satu calon wakil bupati di Sumeneb. Siapa lagi kalau bukan Mas Hairul Anwar. Nah, Assalamualaikum Mas Hairul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Oke, Mas Hairul ini cukup menarik pemirsa, karena jabatannya banyak. Ketua Kadin, Ketua PSSI, terus kemudian Ketua Aklindo, Ya. Ketua Aksindo, dan ketua-ketua yang lain. Ya. Tetapi menariknya, beliau ini masih mau nyalon jadi wakil bupati kayak gitu. Kurang apa coba jabatannya saat ini kayak gitu? Ya, gimana ceritanya terjun ke dunia politik, dari bisnis ke politik seperti apa, Mas? Ya, saya tuh memang aktif di organisasi ya. Mulai saya SMP itu jadi ketua OSIS, terus di SMA juga aktif di OSIS gitu. Terus karena SMA saya kebetulan SMA 1 Jember juga, kalau SMP di Pasongsongan sini, di Pasongsongan Sumeneb ini. Karena waktu itu sistem rayonisasi, jadi tidak boleh anak desa itu masuk ke kota. Oh, nggak boleh ya? Nah, ya kebetulan karena kayak zonasi sekarang berarti. Ya, kayak zonasi sekarang. Kebetulan karena danim saya itu cukup, saya masuk ke Jember. Kebetulan ada kakak di sana juga. Waktu itu kuliah bareng sama kakak di sana. Akhirnya masuklah SMA 1 Jember. Nah, terus terus kuliah ya. Kalau di politik itu memang mulai 99 saya sudah aktif di PAN gitu loh. 99 ya? 99 hampir 20 tahun yang 20 lalu. tahun di PAN. Ya, 20 tahun di PAN. Mulai 99 saya deklarator untuk yang kecamatan itu. Di Kecamatan Pasongsongan. Iya, Kecamatan Pasongsongan, deklarator PAN di Kecamatan Pasongsongan. Terus sampai tahun 2020 ini saya jadi ketua Barisan Muda penegak amanat nasional gitu kan ya. Nah, jadi ini menurut saya memang perjalanan yang agak panjang di dunia politik ya. Dunia politik saya sudah mulai tahun 99 juga aktif di organisasi politik untuk penggalangan. Pada saat itu memang PAN itu kurang menarik karena ada background tertentu yang memang kurang menarik untuk diterima di Sumeneb ini, yang memang secara kultural memang agak berbeda dengan background PAN gitu. Tapi alhamdulillah PAN ini sekarang sudah punya 6 kursi di Kabupaten Sumeneb ini dan jadi suara nomor 2. Pimpinan DPRD kan di Sumeneb? Iya, pimpinan DPRD dan jadi pemenang nomor 2 untuk suara gitu loh. Jadi aktif di organisasi, juga organisasi profesi. Saya kebetulan juga sekretaris Persatuan Insinyur Indonesia di Kabupaten Sumeneb ini, yang ketuanya Pak Sekda. Yang menarik ini di PSSI. Di PSSI Pak Sekda kebetulan ketua AFKAP, Asosiasi Futsal itu. Saya salah satu ketua Exco. Terus kalau di ASKAP saya jadi ketua umum. Terus Pak Sekda jadi sekretaris umum. Nah, ini bolak-balik gitu. Bolak-balik ya, kayak gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi perjalanan panjang memang di organisasi itu. Ya, saya juga aktif di dunia usaha mulai saya SMP sudah belajar. Karena ibu saya itu punya toko kelontong, saya disuruh diminta tolong untuk kulaan. Jadi akhirnya saya mungkin itu ya yang terasah dari saya itu. Bagaimana survival di dunia bisnis itu. Jadi kan harus survive di dunia bisnis. Bagaimana cara kulaan barang yang murah di mana, terus jualnya berapa, terus kita harus mengeluarkan berapa, gitu kan seperti itu. Terus tujuan misalnya, kan tentu saja ada tujuan. Kenapa mau nyalon wakil bupati kayak gitu? Saya sebetulnya kan sibuk ini jadi wakil bupati. Saya kan sebetulnya pada saat itu waktu rapat pleno itu, saya enggak minta gitu loh untuk jadi wakil bupati. Cuman teman-teman pada saat itu sudah sepakat untuk menjalankan salah satu kader terbaiknya di PAN ini untuk jadi wakil bupati. Saya enggak minta karena saya bilang memang kepada teman-teman, sering ketemu dengan teman-teman, bagi saya itu nyalon enggak nyalon ya sama saja gitu. Ya, jadi yang penting Sumeneb ini harus dipimpin oleh orang yang lebih baik. Belakangan
sepertinya ada lika-liku ya di PAN sendiri. Dan saya baca di berita kayaknya sedikit ngambek Mas Hairil. Gimana ceritanya ini? Kalau dibilang ngambek ya sebetulnya enggak. Gitu kan, ngambek itu enggak. Nah, karena ya banyak lah teman-teman dari parpol juga menawarkan ketika beritanya itu viral bahwa saya akan hengkang dari PAN gitu, banyak teman-teman sudah tidak ada urusan katanya dengan tidak PAN. Tidak ada urusan dengan PAN, terus ramai gitu berita seperti itu. Akhirnya banyak teman-teman parpol lain karena memang saya sering bergaul dengan mereka. Jadi saya teman-teman saya itu tidak terbatas cuman di satu partai. Banyaklah teman-teman gitu loh. Jadi termasuk saya pengalaman kalau di Penggalangan ini mulai dari Pilbub, Pilgub, Pilpres, Pilek gitu. Jadi pengalaman sukses ya kemarin ya memenangkan Prabowo Sandi di Sumeneb. Meskipun kita itu bergerak hampir lah relawan ini bergerak sendirian lah tanpa dibantu. Karena anggota-anggota dewan kita ya sibuk dengan pileknya, terus yang tergaung di Prabowo Sandi itu sibuk dengan pileknya, terus yang lain itu kan memang banyak menggunakan ya biasa dalam politik itu banyak menggunakan kekuasaan itu untuk untuk memenangkan calonnya. Tapi alhamdulillah berkat bantuan relawan-relawan Prabowo Sandi itu di Sumeneb itu bisa meraih 64%. Mengenai ancaman itu, saya nggak ada hubungan lagi dengan PAN. Ini serius atau memang guyonan ini hanya dalam konteks pilkada kayak saya dalam konteks pilkada itu bilang memang saya tidak ada urusan dengan PAN gitu kan ya. Saya tidak ada urusan dengan PAN. Tapi sampai saat ini saya masih dalam tanda kutip ya, saya masih kader PAN gitu loh. Dan saya masih jabat ketua ya? Masih ketua BM gitu loh. Saya memang kemarin bilang bahwa saya memang tidak ada urusan dengan PAN, dengan urusan pilkada dan lain-lain. Bahkan kemarin seperti saya merasa kenapa saya kan cuma ketua badan otonom di PAN sebagai ketua BM PAN. Loh kenapa kok sampai sebegitunya saya itu anggaplah saya merasa itu saya dikeroyok oleh para teman-teman politisi-politisi PAN yang lain itu sampai berapa kali deklarator bahwa Fauzi Eva itu memang dianukan didukung oleh DPP. Saya kan nggak ngapa-ngapain gitu. Kenapa kok saya gitu loh. Betul. Apakah memang saya menjadi ancaman gitu atau apa? Saya bilang saya ini pemuda biasa seperti kalian-kalian ini. Kebetulan saya cuman luaslah pergaulan gitu aja gitu. Berpotensi loh. Mungkin ya. Berpotensi dan potensi ini jadi ancaman. Nah, jadi ancaman akhirnya gitu. Tapi bagi saya itu udah ada masalah gitu loh. Jadi semuanya berteman baik. Saya dengan Mas Fauzi juga berteman baik, apalagi dengan Pak Fatah. Baru saya 4 bulan kenal Pak Fatah, tapi saya sudah intens berhubungan seperti kita banyak menyerap pengalaman-pengalaman dari beliau gitu seperti itu. Setelah DPP dalam tanda kutip memutuskan mungkin ya, memberikan dukungan ke bukan Mas Hairul. Terus kemudian Mas Hairul memilih saya akan dukung Fatah Yassin. Ini kenapa ini? Ya karena saya melihatnya begini ya. Dalam konteks politik, dalam konteks saya kan tidak lepas dari politik ini harus punya dasar. Dasar itu bukan ideologi, tapi menurut saya itu dasar itu adalah keyakinan. Nah, keyakinan saya itu kebetulan saya itu punya keyakinan saya itu Islam gitu ya. Nabi itu tidak pernah bersikap abu-abu. Jadi Nabi itu kalau hak-hak, kalau batil-batil gitu. Jadi akhirnya saya itu bersikap gitu loh, bahwa Sumeneb ini butuh pemimpin yang memang ya, yang memang harus satu kapasitasnya mumpuni, dan kualitasnya bagus. Itu maksudnya Fatah Yassin ya? Nah, saya itu kan berpikir, saya berpikir loh ini siapa di antara berapa calon ini. Saya bukan saya menafikan calon-calon lain, tapi saya mengkaji, merenung banyak itu. Akhirnya, oh iya orang ini bagus, orang ini bagus di antara beberapa calon itu bagus. Loh kenapa? Karena kita memang kepengen kalau orang Sumeneb ini, orang Sumeneb yang ada di sini ini siapa yang tidak kepengen melihat Sumeneb itu maju? Saya juga kemarin berbincang-bincang dengan teman-teman pemuda itu. Kita harus bersyukur ada orang seperti ini karena untuk terjun di pilkada itu memerlukan biaya yang sangat besar. Orang yang sudah punya pengalaman, punya pengalaman, cuman beliau itu kurang jaringan massa. Ayo kita bantu. Ayo bantu. Orang-orang ini baik yang
mau mengeluarkan duitnya itu untuk pilkada ini kita sudah bersyukur. Iya. Iya, kalau menurut saya. Betul. Mas Buat Hairul, orang-orang lain kan belum tentu gitu. Pikirannya kan beda gitu kan. Iya. saya juga baca salah satu berita Mas Hairul ini diibaratkan Erick Thohirnya Sumenep. Ya enggak lah gitu, itu terlalu berlebihan itu teman-teman itu. Karena mungkin saya kan mungkin akan jadi ketua timnya Fatah Yassin atau gimana? Mungkin bisa saja. Karena teman-teman itu kan saya banyak ngelihat kalau teman-teman anak-anak muda ketika ketemu dengan saya, kamu lihat potensinya apa. Ketika dia bisa kita ajak kerjasama, terutama jujur ya, akan saya kembangkan potensinya dia. Potensinya apa di dunia bisnis dan lain-lain. Saya tertarik untuk itu. Gitu. Ini Fatah Yassin kan belum memutuskan siapa wakilnya. Kalau misalnya benar dipinang, seperti apa sikap Mas Hairul? Ya kalau bagi saya sih biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Cuman tapi siap saya bilang ke teman-teman, kalau umpamanya Insya Allah saya memang ditakdirkan untuk maju di pilkada dan jadi gitu, jadi wakil. Ini cuma nambah pekerjaan bagi saya gitu. Ya nambah pekerjaan lah di tengah kesibukan nambah pekerjaan bagi saya gitu sebetulnya. Tapi ya tergantung persepsi orang. Gitu. Oke. Ada orang yang bilang wah itu ambisi dan lain-lain. Tapi bagi saya enggak. Saya biasa-biasa. Kalau idealisme Mas Hairul tentang politik, pembangunan di Sumenep seperti apa, Mas? Kalau saya melihat begini ya, Sumenep ini perlu memang political will dan goodwill dari pemimpin-pemimpin kita. Karena ini untuk akselerasi Sumenep yang lebih terencana, akselerasi Sumenep yang lebih cepat, itu memang kita perlu itu gitu loh. Okay. Nah, sekarang kita pemimpin ini harus fokus. Leadership ini memang diperlukan betul. Karena kenapa? Kalau leadership itu tidak kuat, tidak kuat memikul tanggung jawab, tidak kuat memikirkan persoalan umat, itu akan berbahaya sekali. Karena yang dikelola ini adalah uang yang bukan uang sedikit, tapi uang sebesar 2,4 triliun, 2.400 miliar. Termasuk kekayaan alam Sumenep juga luar biasa. Iya, karena ini salah satu potensi kekayaan alam dari pariwisata. Iya. Ini kalau dikembangkan betul, ini bisa mengurangi pengangguran, bisa memeratakan pembangunan dan mempercepat akselerasi ekonomi di Sumenep. Tapi ini kan seakan-akan saat ini kan masyarakat itu jangankan ini mengeluh. Kalau kita di survei ya, jangan itu mengeluh saja gitu. Masyarakat itu seharusnya pemimpin sudah tahu ini mengeluh dalam bidang apa gitu kan, seperti itu. Saya sering ketemu dengan teman-teman itu bilang, wah, kita itu harus ngasih mimpi ke dalam masyarakat kita. Mimpi itu, tapi bagi seorang pengusaha seperti saya itu, mimpi itu harus jadi aksi. Oke. Kan ya, harus mimpi jadi aksi. Visi itu harus jadi aksi dan mimpi harus jadi kenyataan. Itu kalau pengusaha seperti saya gitu ya. Tapi bisa saja orang lain itu punya visi dan mimpi yang berbeda. Tapi kalau di konteks kita di pembangunan Sumenep itu, visi dan misinya yang dinamikanya berbeda ini bisa kita jadikan sinergi untuk sama-sama membangun Sumenep yang lebih baik. Kedepannya seperti apa? Kita ini, kemiskinan kita sudah nomor 2 setelah Sampang. Nomor 2 di Jawa Timur. Bukan tapi di Jawa Timur itu nomor 2. Nah ini tugas berat pimpin kita ke depan. Ditambah dengan pandemi seperti sekarang, kita harus siap itu. Pemimpinnya itu bersusah payah. Kalau dulu itu kerja 24 jam mungkin ya, sekarang bisa ditambah, bukan 24 jam lagi. Bisa 48 jam dia harus bekerja dan berpikir. Bangun tidur bagaimana, rakyat saya itu makan apa, rakyat saya itu kerja apa, sekarang ini musim apa gitu. Seperti itu. Kalau untuk evaluasi kepemimpinan Sumenep misalnya pasca reformasi hingga sekarang 20 tahun ya, sekitar 20 tahun, seperti apa, Mas? Saya sudah hampir mulai tahun 2006 sudah aktif di sini, saya buka usaha di sini. Menurut saya kepemimpinan Sumenep ini kalau di bidang politik, alhamdulillah sejak K. Ramdan itu meletakkan fondasi yang baik, K. Busro sudah baik. Tapi sekarang ini waktunya kita sudah bergerak ke depan. Oke.
Kalau saya lihat evaluasi itu, pemimpinan Ki Busro ini sudah baik. Tapi di bidang politik, di bidang ekonomi itu memang perlu banyak pembenahan. Terutama di bidang birokrasi itu banyak pembenahan. Perlu kehadiran pengusaha ya. Ya bukan termasuk Mas Hairul maksudnya. Bukan saya gitu loh kan, bukan saya. Ini kan memang diperlukan kepemimpinan yang kuat gitu, kepemimpinan yang kuat. Bisa saja itu lewat Wafata, bisa saja dengan lewat yang lain gitu. Mas Hairul ini sering disebut juga politisi milenial. Tetapi di sisi yang lain Mas Hairul juga pengusaha. Sebetulnya Mas Hairul ini ingin mewakili siapa kayak gitu? Mewakili kelompok pengusahanya, kelompok mudanya, kelompok milenialnya, atau seperti apa? Kan bingung juga masyarakat. Saya ini melihat itu kan begini ya. Saya sering jalan ke kepulauan, sering jalan ke pelosok-pelosok di Sumeneb itu. Yang saya wakili itu bukan cuma kelompok milenial, bukan kelompok pengusaha seperti kita, tapi adalah masyarakat Sumeneb. Masyarakat Sumeneb yang punya mimpi Sumeneb ke depan yang lebih baik. Itu yang saya wakili. Bukan cuma sekelompok saya. Saya sering bilang sama teman-teman, kita itu memilih pemimpin kita itu bukan cuma untuk kepentingan kelompok kita atau kelompok A, kelompok B, kelompok C, bukan. Tapi keseluruhan seluruh kabupaten ini yang punya penduduk kita ini 1,2 juta jiwa ini. Ini yang harus kita tahu apa keinginan mereka, apa tujuan mereka, apa visi mereka. Bukan visinya pemimpin loh ya, visinya pemimpin kan cuma mengarahkan. Tapi tentunya dengan kekuatan birokrasinya yang hampir 10.000 itu, terus dengan kekuatan finansialnya yang hampir 2,4 triliun itu gitu loh. Seperti itu. Ini di PAN sepertinya tertutup. Mau melamar ke partai lain untuk? Oh enggak. Kalau saya enggak ada sudah. Kalau saya kan kemarin itu di PAN itu cuman ini menjalankan amanah rapat pleno itu, menjalankan itu aja. Jadi ketika itu sudah itu sudah selesai, DPP sudah memutuskan, bagi saya PAN itu sudah selesai. Iya, bagi saya itu sebagai politisi saya melihat itu PAN sudah selesai. Biarkan gerbong PAN itu bergerak ke sana, kita bergerak ke ini pertanyaan banyak orang saya kira, dan juga pertanyaan saya kayak gitu. Nggak kapok dengan PAN kayak gitu. Ya, kemarin nggak jadi nyalek kayak gitu, ini nggak jadi calon wakil bupati, nggak kapok kayak gitu. Ini pertanyaan yang agak berat bagi saya untuk jawab ya. Karena memang sebetulnya begini ya. Saya kalau melihat dari kita belajar kitab Mahabharata, ada itu yang namanya saudaranya Rahwana itu Wibisono. Wibisono itu berkorban untuk negaranya. Ada Kumbakarna, macam-macam gitu loh kan ya. Ada Wibisono. Ya mungkin saya itu Wibisono. Kan ya. Atau saya itu bisa Kumbakarna yang rela membela dan hancur lebur itu bersama negara yang dibelanya gitu kan. Luar biasa. Itu biasa gitu. Ini retorika gitu kan ya. Tapi bisa saja seperti Wibisono itu yang memihak kepada Sang Rama, bisa saja. Ada juga yang Kumbakarna yang hancur demi negaranya ya. Bukan membela pemimpinnya loh ya. Membela negara. Tapi membela negara. Membela negara harus di atas membela pemimpin. Iya, itu membela negaranya. Tapi bukan membela negara yang relatif, tapi membela rakyat yang ada di situ. Apa yang ingin dititipkan kepada calon pemimpin Sumeneb 5 tahun yang akan datang? Saya itu bermimpi begini. Disparitas harga di antara kepulauan dan daratan. Kita ini berwawancara itu di sini. Kebetulan di depan saya itu ada pulau gitu ya. Ada Pulau Gili Genting, juga ada Pulau Telango itu di situ. Kita tahu disparitas harga di pulau yang dekat seperti itu saja itu sangat luar biasa. Beras, kebutuhan pokok, energi di situ, bensin, umpamanya di sini eceran itu 6.000 atau 7.000, di sana bisa 10.000. Disparitas itu sangat ada. Saya tuh ingin para pemimpin-pemimpin kita itu punya terobosan yang nyata kepada masyarakat. Jadi disparitas harga antara kepulauan dan daratan itu bisa diminimalkan. Berarti ya satu harga tunggal mungkin. Bukan harga tunggal, tapi diminimalkan. Jadi orang pulau itu dengan keadaan yang terbatas seperti itu,
harus pengeluarannya itu juga bisa mereka punya simpanan. Oke. Kan ya. Nah, terus ini yang kepulauan. Terus untuk yang daratan, pengangguran kita ini luar biasa. Anak-anak muda kita ini luar biasa, potensinya luar biasa, tapi penganggurannya sangat banyak sekali. Nah, ini ada yang salah. Gimana caranya mengatasi ini? Saya sudah sering jadi pembicara di seminar. Kamu kalau lulus pengen jadi apa? Apakah jadi, ya maaf ya, apakah jadi wartawan? Apakah jadi LSM? Kan ya? Iya. Kamu cuma ingin apa? Saya itu kepengen kalian kalau lulus sesuaikan dengan keahlian dan kebidang kalian. Kalau kalian itu lulus sebagai sarjana pertanian, ya jangan malu-malu. Jadi petani? Jadilah petani. Paling tidak penyuluh petani ya? Iya, bisa saja gitu loh kan ya. Jadi tidak semua pekerjaan yang berdasi itu lebih terhormat yang berdasi daripada yang di lapangan. Yang bersimbah peluh, bersimbah keringat di lapangan. Bisa saja. Mereka itu juga pekerjaan mulia. Hasilnya juga mulia gitu. Nah, terus yang ketiga ini, bagaimana caranya energi itu bisa juga disalurkan dan diratakan di kepulauan dan di daratan. Infrastruktur terutama, infrastruktur energi ya. Jadi saya juga merasakan di pulau-pulau terpencil itu, mereka itu membayar ongkos energi yang sangat mahal sekali. Satu buah lampu satu bulan itu bisa 35.000. Satu buah lampu yang 5 watt itu. Oke. Jadi sangat luar biasa. Masyarakat kita ini survive. Masyarakat kita ini hidup dengan keadaan terbatas seperti ini. Dan pemerintah masih ngasih bantuan ya seadanya seperti ini. Masih bisa hidup. Ini sangat-sangat luar biasa. Seperti katanya Cak Nun gitu ya. MH Ainun Najib itu. Masyarakat kita ini sudah terbiasa menderita. Tapi jangan tambah penderitaannya dengan pemimpin-pemimpin yang buruk, gitu kan? Siap. Iya kan? Iya. Masyarakat kita sudah menderita. Mereka bisa mengatasi penderitaannya, kelaparannya, terus keterbatasannya. Mereka bisa mengatasi itu. Tapi jangan tambah penderitaan mereka itu dengan pemimpin yang buruk, itu seperti itu. Siap. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hairul telah menyempatkan waktu untuk bincang-bincang dengan Lebur TV ya. Semoga apa yang menjadi cita-cita mimpinya untuk Sumeneb tercapai kayak gitu. Dan pemirsa, suatu saat kita akan berjumpa dengan beliau entah sebagai Erick Thohirnya Sumeneb atau sebagai apa, kita nantikanlah misteri-misteri Mas Hairul ke depannya di Sumeneb. Dan semoga nggak kapok lah berpolitik ya gitu Mas. Karena Mas Hairul ini dibutuhkan sebagai sosok milenial, pengusaha muda dan di Sumeneb ya siapa yang nggak kenal Mas Hairul kayak gitu. Ya terima kasih. Salam Lebur TV.